Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa awladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la takunu kal ladzina anqulu yahudu wan nasara al-ayah. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulamana kiram wa habibana a'izzah wal ustadina wa astadatina al-kiram wal a'izzah, segenap para pengurus Masjid Al-Ittihad, para sesepuh, para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga adik-adik remaja masjid, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep Islam yang paling mendasar, konsep ajaran Islam yang paling mendasar adalah kita sebagai umat Islam, yaitu untuk menjadi orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini konsep Islam yang paling mendasar. Saya ulangi, adalah agar umatnya, agar kita pengikutnya menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Contoh di dalam Al-Quran yang setiap kita berdoa ditutup dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi sudah cukup jelas kalau hidup di dunia ini umat Islam ya harus sukses juga. Tidak ada konsep Islam yang mengatakan nggak apa-apa di dunia miskin, nggak apa-apa di dunia nggak berilmu, nggak apa-apa di dunia sengsara, yang penting di akhirat masuk surga. Orang di dunianya aja nggak sukses, apalagi di apa? Di akhiratnya. Ya kita mau umroh aja butuh duit, mau haji aja butuh duit, mau ibadah aja butuh duit. Kan perlu. Yang bagus adalah di dunianya sukses, di akhiratnya masuk. Ibu-ibu,
Mau nggak kalau misalnya habis ngaji dari sini nanti suami ibu merubah uang belanja? Bu, nanti belanjanya dirubah seminggu 25 juta, mau nggak? Bu, mau nggak? Bapak-bapaknya yang nggak mau. Bu, punya suami wajahnya ganteng, omongannya halus, duitnya banyak, kira-kira seneng nggak Bu? Senang. Sudah begitu rajin ke masjid, rajin taklim, rajin baca Al-Quran. Subhanallah, itu namanya kebahagiaan. Punya suami wajah jelek, wajahnya jelek, ganteng apa? Kerjaannya mancing. Kalau mancingnya di laut pakai kapal pesiar sih nggak apa-apa. Mancingnya cuma di setu, dapat ikannya betok, telat bikin kopi gelas pecah, terlambat datang pintu ditendang, ngasih uang belanja seminggu. Bu, tolong ya ini 50.000 jangan dihabisin. Seminggu. Enak nggak kira-kira Bu? 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 Enak nggak? Pak, nggak enak. Makanya nggak maju orang mancing. Tuh. Bu, emang di sini kayaknya banyak yang mancing. Bukan, saya mah bukan mancing yang di sini, yang di situ sana. Sehari-hari duduk aja. Ya kalau Sabtu Minggu mancingnya nggak apa-apa, itu mah Senin mancing, Selasa mancing. Boleh sih nggak apa-apa, yang penting suami, istri dan anak ya bisa sekolah, bisa kuliah. Kalau mancingnya bisa buat beli mobil Fortuner juga. Bu, jadi konsep Islam itu sesungguhnya adalah kita dididik oleh Nabi, diajarkan oleh Allah supaya kita itu hidup bahagia di dunia dan akhirat. Bagaimana kita akan bisa menyantuni anak yatim kalau uang aja tak punya? Bagaimana kita mau berderma? Bagaimana kita mau menyumbang masjid? Uang saja tidak punya. Berarti itu nggak bahagia. Maka yang bahagia kita umat Islam semuanya mampu dan bisa. Itulah Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun Imam Ghazali, walaupun nikmat itu kita raih di dunia, nanti kita di akhirat, Imam Ghazali membagi nikmat itu menjadi 3. Salah satu aksam. An-ni'amu salah satu aksamin. Nikmat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menurut Imam Ghazali, nikmatun qalilatun, nikmat yang kecil yang relatif. Apa nikmat yang kecil yang relatif itu, yang sebentar itu? Imam Ghazali menguraikan adalah nikmatud dunia. Nikmat di dunia ini, walaupun nanti bapak dan ibu kaya, sukses, duitnya banyak, asetnya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, maka ketahuilah bahwa nikmat di dunia itu terbilang sedikit dan relatif. Kenapa relatif dan singkat? Bayangkan, waktu masih muda, makan durian boleh, makan sop kambing boleh, sate kambing boleh, cuma tidak ada duitnya. Waktu masih muda, karena gajinya masih kecil. Begitu hidup umur sudah 45, 50 tahun sampai 55, 60,
hidup sudah mapan, duit sudah banyak, tabungan sudah banyak, makan durian nggak boleh, makan sate, ada sop kambing aja menghindar, takut. Itulah nikmat di dunia. Bahkan duitnya banyak, bapak-bapak udah umur 65 tahun, 70 tahun mau menggandakan istri kayak Kanjeng. Dan Kanjeng itu menggandakan duit, kalau saya bisa menggandakan istri. Enggak kuat. Karena apa? Nikmat di dunia itu hanya apalagi Nabi Muhammad bersabda, wallahi demi Allah, umri wa umra ummati baina sittina wa sab'in. Ini kalau saya baca hadis ini, Pak Kiai, agak takut. Takutnya Pak, Nabi bersumpah, demi Allah umurku dan umur umatku jatahnya nggak banyak-banyak, antara 60 sampai 70 tahun. Nabi Muhammad sendiri meninggal dunia umur berapa? 63 tahun. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa Muhammad kamu doanya begitu? Saya nggak mau umurnya seperti Nabi Adam 1200 tahun, umurnya Nabi Nuh 900 tahun, 900 tahun, Nabi Ibrahim 600 tahun. Saya nggak mau. Nanti kalau panjang umurnya malah kalau banyak dosanya rugi. Jadi bapak-bapak, umurnya Nabi Muhammad itu sudah sumpah 63. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang umurnya sudah 62 tahun 11 bulan, sebulan lagi. ini sebelum pilkada serentak, sebelum pilgub di DKI, kalau sini kan Tangerang, ya. Dan itu benar, Nabi Muhammad berdoa itu. Nabi Muhammad mencontohkan 63 tahun, dan banyak umatnya yang tidak tembus sampai 63 tahun. Contoh ini, Imam Syafi'i itu Imamul Mustahid, hafal Quran 7 tahun, 9 tahun hafal hadis muwatta 11.000, mengarang kitab Al-Um, Ar-Risalah, dan semuanya. Berapa beliau meninggal itu? Terkenal seluruh dunia. Umurnya berapa? Umurnya adalah 54 tahun. Lebih rendah lagi, Imam Ghazali, Hujjatul Islam, tokoh sentral dalam filsafat, dalam ilmu fikih, ilmu tasawuf, mengarang kitabnya hampir lebih 180 judul. Yang terakhir adalah Ihya Ulumuddin, terkenal seantero dunia. Meninggal dunia umur berapa? Umur 52 tahun. Kiai Haji Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur, umur 22 itu sudah keliling dunia. Beliau hafal Quran umur 11 tahun, bisa bahasa asing 15 bahasa asing. Jadi Menteri Agama umurnya 23 tahun, jadi Menteri Agama. Kecelakaan di Bandung, meninggal dunia. Berapa umurnya? Umur 45 tahun, masih muda. Haji Mas Said, nah, sekarang istrinya masih ada lagi pesantren. Kalau bapak itu ya, masih muda, ganteng, cakep, jadi dewan DPR Partai Demokrat, main bola di Lebak Bulus, mau lo sholat maghrib, meninggal dunia. Umur berapa? Umur 41 tahun. UJ, Ustadz
Al-Bukhari, Jeffrey Al-Bukhari gitu. Sampai sekarang istrinya belum nikah loh. Saya ngasih tahu aja. Terkenal masih muda, jadi figur para remaja, ceramah di mana-mana. Habis merancang program Ramadan, untuk program Ramadan pakai moge, entah ngantuk entah apa, nabrak trotoar jalan Petro Alam 3 Pondok Indah, nabrak pohon, entah ngantuk atau apa, meninggal dunia. Umur berapa? Umur 40 tahun. Taufik Sapalas. Enggak, saya lagi cerita aja, Pak. Maksudnya yang masih muda-muda biar jangan senang. Oh, kalau begitu saya yang muda nanti aja sholatnya masjidnya. Ternyata yang muda kadang-kadang meninggal duluan. Taufik Sapalas habis promo sabun kecantikan dari Purwokerto menuju Jakarta, pas belokan di daerah Purwokerto tabrakan dengan truk, meninggal dunia. Umur berapa? Umur 36 tahun, masih muda juga tuh. Dalam anarki anaknya itu meninggal dunia. Umur berapa? 23 tahun. Niki Ardila. Ini yang muda-muda saya sebutin dulu. Meninggal dunia umur berapa? Itu lagunya apa dulu yang terkenal? Lagunya Niki Ardila. Kalau bapak-bapak pasti banyak yang hafal. Umur berapa? 18 tahun. Jadi begini, yang masih muda sekarang jangan berpikir begini, kayaknya yang layak ke masjid itu umurnya yang 50 tahun apa? Ke atas. Padahal yang 40 tahun yang mati itu banyak. Jadi yang remaja jangan sampai punya pikiran begini. Sholat subuh, buka pintu sendiri. Habis buka sendiri, nyalain lampu sendiri. Habis nyalain lampu, nyalain, kemudian azan. Habis azan, qomat sendiri, imam sendiri, makmumnya apa? Kalau di sini sih rame ya Pak Kiai. Alhamdulillah kalau sholat subuh kelihatannya banyak keluar semua. Jamaahnya keluar. Nah ini problem kita ini umat Islam. Kata Nabi saya di zaman pada akhir zaman umatku membuat masjid bermegah-megahan. Lantai 1 kurang, tambah lagi lantai 2, lantai 2 kurang lagi, tambah lantai 3. Biayanya miliaran. Kalau manggil penceramah yang terkenal, yang hadir ribuan orang, malam hari selesai pulang, alhamdulillah sholat subuhnya cuma 3 orang. Nah ini kalau di sini sih Al-Ittihad saya yakin udah pergi. Karena kelihatan dari sini wajahnya bapak-bapak juga soleh-soleh. Ibu-ibu juga kelihatannya soleha-soleha. Kalau lagi ngaji, kalau lagi ngaji saya nggak tahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian kenapa Nabi Muhammad selalu diperingati, hijrahnya diperingati, kelahirannya diperingati, naik ke langit diperingati, dan semua perilaku Nabi selalu diperingati. Ada apa? Bahkan Nabi kemudian disebut sebagai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi besar? Yang pertama, Nabi Muhammad disebut Nabi besar, yaitu namanya Nabi Muhammad di dunia ini paling banyak disebut oleh manusia. Tidak ada pemimpin, tidak ada seorang presiden manapun yang namanya setiap menit, setiap detik disebut oleh jutaan orang. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba azan menyebut Nabi enggak? Nyebut qomat,
sholat nyebut sehari semalam berapa? Kurang lebih 30 kali yang wajib disebut. Penduduk dunia sekarang jumlahnya 7 miliar. 2/3 adalah umat Islam. Jadi 2/3 itu ya sekarang banyakkan umat Islam. Di dunia ini sekarang ini banyakkan umat Islam dibanding dengan umat yang lain. Karena Islam di Eropa, di Amerika sudah mulai masuk Islam dan berbondong-bondong masuk agama Islam. Katakanlah yang sholat itu jumlahnya 3.500.000.000 kali 30 berapa, Pak? Oh, 3.500.000 kali 30 dibagi per menit per hari kebagian berapa? Ya udah sekarang coba pulang dulu ngambil kalkulator semua, kita istirahat dulu. Ini Pak Sigit, Pak Panitia, mana bapaknya? Ini saya ceramah sampai jam berapa? Saya nanya dulu. Ya, itu yang enak Bapak sambil ngopi, sambil rokok. Kopi. Itu namanya penyiksaan. Kalau menurut saya sih paling lama 10 menit lagi aja, Bu. Karena ceramah itu panjang pendek sama saja. Amplopnya sudah dilem. Ceramah setengah jam ya dilem, 2 jamnya sudah, Pak. Kecuali penyanyi dangdut. Kalau penyanyi dangdut semakin ramai banyak yang sawer. Sampai jam berapa? Ya. Dulu ya. Jangan sampai lama-lama. Sampai mati lampu kan? Ya. Sampai mati lampu. Sampai mati lampu. Ini saya ceramah udah 1,5 jam ini. Dari rumah tanya sama Pak Didi kan sebut jam berapa? Jam 8 kan? Jam 8 sekarang jam 10 berarti sudah 2 jam ceramah. Tadi saya ceramah terus sama Pak Didi dalam mobil. Memang sekarang kadang-kadang begini Bapak-bapak. Ceramah itu kadang-kadang anak-anak sekarang itu kritis-kritis. Sorban aja ditanyain ada dalilnya enggak kadang-kadang. Iya sekarang itu. Ustaz, emang kalau ceramah tuh harus pakai sorban ya kalau ngajar ngaji? Ya sebetulnya sih pakai juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Dalilnya. Kok sambil pakai? Ya ada alasannya 3 saya harus pakai sorban kalau ceramah itu. Pertama, kalau keluar keringat, nervous buat apa? Kan nggak ada tisu kan? Jadi nanti kalau capek keluar keringat berarti dilap pakai. Yang kedua untuk membedakan sama pengamen. Iya kan? Kalau saya bawa gitar kan disangkanya apa? Pengamen. Yang ketiga kalau berkatnya banyak buat enggak apa masa sorban buat buntel aja. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi menyebut nama Nabi yang paling banyak disebut nama Nabi, yang paling sering disebut adalah nama Nabi Muhammad Sallallahu. Saya mau nanya sama ibu-ibu, nyebut nama suami sehari berapa kali? Apakah kalau mau buka pintu misalnya nyebut nama suami? Enggak. Mau masak nyebut nama suami? Enggak. Mau sholat nyebut nama suami? Enggak. Saya tahu kalau ibu-ibu nyebut nama suami tanggal 1 pasti nyebut. Aduh, kalau yang lainnya berarti Nabi Muhammad luar biasa, nggak ada bandingannya. Presiden mana, raja mana yang disebut oleh manusia setiap detik ratusan juta? Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar hijrahnya diperingati, maulidnya, kelahirannya diperingati. Yang kedua, nama Nabi. Kenapa Nabi itu Muhammad disebut Nabi besar? Yang kedua adalah menyebut
nama Nabi dinilai ibadah. Menyebut nama Nabi dapat pahala. Menyebut nama selain Nabi belum tentu dapat pahala. Menyebut nama gubernur Jawa Barat, Banten belum tentu dapat pahala. Apalagi nyebut gubernur Jakarta. Misalnya zikir begitu. Nah, Ahok itu sebetulnya kalau masuk Islam sudah namanya mau saya ganti Abdul Ahok. Menyebut presiden, menyebut raja, suami tidak dapat pahala. Menyebut nabi, nama nabi dapat, bahkan masuk surga. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu utawi surga wa na'imuha lan sanikmat-nikmate iku liman kedue wong yusolli kang maca sholawat sapa wong. Ada orang Jawa kan? Ya udah nggak usah diterjemahin. Al-jannatu surga itu adalah, dan nikmatnya surga itu akan disiapkan bagi orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Tapi ibu-ibu kadang-kadang sering dibaca kan nggak ngerti kan. Paling tahunya berkat aja sama selawatan. Jarang. Dua katanya. Bu. Menyebut nama Nabi bernilaikan pahala. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina. Bahkan man sholla alayya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali saja, kata Nabi, falahu ashrin, maka akan saya balas 10 asri darojatin, 10 derajat. Gampang betul. Bahkan tadi dalam hadis yang termaktub dalam kitab Berjanji, surga dan nikmatnya akan disiapkan bagi orang yang membaca. Makanya kalau ada orang baca sholawat kok dibid'ah-bid'ahkan, itu ngajinya belum dalam. Ngajinya belum, bukunya belum tebel. Jadi tahunya kok ngapain sholawat? Orang sholawat diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bu, biar pertemuan ini berkah, yuk kita baca sholawat. Bu, Pak, kita baca sholawat ya. Tapi nanti bapak dan ibu suaranya bilang begini aja, nanti dalam bait akhir aja. Sodako. Bisa nggak coba ibu-ibu? 1, 2, 3. Bilang aja gini, sodako. Coba ibu-ibu. Ibu-ibu bilang begitu. Bisa nggak? 1, 2, 3. Coba bapak. Sodako. Ayo. Sodako. Bapak-bapak mantap tuh suaranya. Emang di sini nggak ada pengajian ibu-ibu ya? Bu, di sini nggak ada pengajian ibu-ibu? Bilang sodako nggak bisa. Coba saya pengen ngetes nih sebetulnya. Bapak-bapak ada taklimnya, ibu-ibu ada taklimnya. Gimana bu? Berarti yang salah bukan saya. Iya. Enggak ada kata tempat pak. Miknya ditukar. Saya nurut aja kalau diperintah sama ibu-ibu. Yang mana mik yang bagus? Ini benar nggak pak? Boleh. Ulangi, pasti ulangi yang dalam. Masa sih mereka nggak dengar?
Tuh. Itu tuh. Coba. Ayo Bu, lagi Bu. Sadakoh. Terima kasih Pak Kiai. Ini saya strategi dakwah ini sebetulnya sambil istirahat sebetulnya. Tes. Ibu-ibu udah ini ya, Pak Ustadz bisa ya Pak Ustadz, Pak Kiai, ya terima kasih. Bu kedengaran nggak Bu? Kedengaran nggak? Kalau nggak minta dua sini. Sip, banyak kedengaran. Saya pengen tahu kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ini ada taklim, saya pengen ngetes pengetahuan baca Al-Quran itu. Saya pengen ngetes bapak-bapak dulu yang ngajinya kan hari Minggu, Sabtu kadang-kadang. Sebetulnya lancar nggak sih baca Al-Qurannya? Ibu-ibu diam dulu ya, saya pengen ngetes bapak-bapak sebelum sholat. Ibu-ibu diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bapak teruskan. Ngaji seminggu sekali lancar baca Qurannya bapak-bapak gitu loh. Sekarang saya pengen nanya ibu-ibu yang Sabtu ngaji, Senin ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji. Bapak-bapak diam, saya pengen ngetes ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Teruskan. Bu, teruskan. Tadi bapak-bapak nilainya 100. Coba ibu-ibu, kayaknya ibu-ibu teruskan. Teruskan. Nah ini bapak-bapak tadi lancar. Tes. Beneran ya atau beneran? Atau dua aja. Tadi bapak-bapak saya tes lancar, ibu-ibu kok tertawa doang. Nih dengerin nih, saya kalau nggak percaya bapak-bapak saya tes lagi nih. Bapak tolong teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Teruskan. Ngaji seminggu sekali, baca Qur'annya apa? Ibu-ibu seragam aja 15. Selamat ngaji ya. Coba teruskan satu ayat lagi ya, teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Teruskan. Wah, ini. Curang bagaimana yang ceramah laki-laki? Kalau Quran sudah ada, saya pengen ngetes doa harian. Nih, saya pengen ngetes doa bapak-bapak. Bisa nggak doa harian nih? Coba bapak terusin doa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Bu, maafin ya. Bu, maafin ya. Ini ulang-ulang ada kasih berkat lagi. Bu, jadi apa tadi saya baca sholawat, ibu dan bapak sodako. Coba sekarang bareng-bareng bapak dan ibu. 1, 2, 3. Sodako. Yuk baca sholawat dulu. Sholatullah salam.
cuci baju, sodako, masak nasi, sodako, ngepel lantai, sodako, ngepel halaman, sodako, sholatu wassalamu ala Toha Rasulillah, sholatu wassalamu ala Yasin Habibillah. Ngomong anak sodako, nyuapin anak sodako, tidurin anak, tidurin suami. Kalau konsep hidup itu sodako, pasti hidup rumah tangganya seperti Nabi. Nabi itu konsep menyuruh istri, menyuruh suami, suami menyuruh istri, itu nggak ada kata-kata menyuruh, menggunakan kata-kata sodako. Saya kemarin malam Jumat itu ceramah di Bogor, pulang jam 1. Saya pulang ke rumah udah malam. Begitu ketok pintu, istri langsung keluar salaman, cium tangan, bilangnya begini, ya sodako enggak? Itu saya udah paham, enggak, saya capek ngantuk. Jadi bahasanya apa? Sodako enak. Orang kemarin saya lagi nonton itu, waktu ada debat Presiden Amerika itu jam 7, saya lagi ngopi, lagi ngerokok, lagi enak-enaknya, istri bawa sapu, ya sodako. Bawa sapu artinya suruh nyapuin ya, karena ngomongnya sodako ya saya Pak. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kalau hidup itu ingin bahagia seperti Nabi, menggunakan kata-kata apa? Sodako. Ya, tolong dong, cuci piring apa? Makanya dalam Islam itu sebetulnya ya, untungnya ibu-ibu ini ngaji fikihnya nggak ada yang tamat. Kalau tamat semua agak repot kita. Sebetulnya dalam ilmu fikih, dalam ilmu syariat Islam, mencari nafkah tugas suami, mencuci baju tugas suami, masak nasi tugas suami, ngepel lantai rumah tugas suami, ngomong anak tugas suami. Itu kalau tahu, cuma kadang-kadang istri nggak tamat ngajinya. Lah terus istri itu apa tugasnya? Kalau laki-laki banyak, dari mulai nafkah, bikin kopi, semua suami. Istri tugasnya taat, nurut sama suami. Jadi kalau pagi-pagi mah cuciin baju, ya kan itu tugas suami. Nyuci tugas cuma suami, capek mau kerja mah cuciin baju, ya kan tugas suami. Kan istri harus taat sama mah, bikinin kopi ya harus bikin. Tugas awalnya suami. Saya kasih tahu aja di Pak. Makanya jangan marah-marah. Istri cuma satu tugasnya, taat sama suami. Suami taat. Yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad itu selalu dipuja, selalu disebut, selalu diperingati di mana-mana, dan Nabi Muhammad disebut Nabi besar. Kenapa? Karena nasabnya Nabi itu sampai mutawatir. Nasabnya Nabi, dari Nabi sampai ke atas itu mutawatir, tidak ada yang terputus satupun. Nasab
janji itu. Ayo, 1, 2, 3. Nasabun taksibul ula bihulahu. Nasabun taksibul ula bihulahu. Qala gajha nujumahal jawza'u. Qala gajha nujumahal jawza'u. Nabi Muhammad terang benerang ayah keturunannya. Yuk kita hafalan bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak namanya Gimana? Abdul Manaf. Abdul Manaf punya bapak namanya Hashim. Hashim punya bapak namanya Kinana. Kinana punya bapak namanya Mudrika. Mudrika punya bapak namanya Ilyas. Ilyas punya bapak namanya Kilab. Kilab punya bapak namanya Adnan. Adnan punya bapak namanya Saroh. Saroh punya bapak namanya Nawar. Nawar punya bapak namanya Ismail. Ismail punya bapak namanya Ibrahim. Ibrahim punya bapak namanya Azar. Apal nggak sih orang sini? Woi, apal nggak? Nabi itu jelas, maka jelas nasabnya. Sedangkan kita nggak jelas. Contoh nih, saya pengen Bu, coba dipegang nih. Ibu siapa aja, tolong kasih. Saya pengen, ini kalau bisa saya kasih HP bekas nih. 20. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya Ibu, terima kasih Bu, ini partner Bu. Bu, namanya siapa Bu? Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Satriani. Bapaknya ibu siapa namanya? Samsudin. Bapaknya Bapak Samsudin? Bahar punya bapak? Nggak tahu. Saya kira yang lain juga sama, paling mentok 5. Apalagi bapak-bapak paling 3 udah habis. Berarti bapak dan ibu nasabnya nggak. Maka nggak jelas, jangan sombong. Kalau sudah nggak jelas, jangan apa? Padahal bapak ibu ada aja kakeknya di agama Hindu, agama Buddha, bahkan mungkin malah itu kakek moyangnya dari pohon yang besar. Kan nggak jelas kok. Nabi Muhammad dikawal oleh sejarah. Ustaz, emang Ustaz punya keluarga juga bisa? Saya mah bisa, nyebutin sampai atas. Saya Ahmad Zahari, punya bapak namanya Haji Nur Rasyid. Nur Rasyid punya bapak namanya Haji Karni. Karni punya bapak namanya Haji Balok. Haji Balok punya bapak namanya Haji Sabtu. Biasanya di Betawi kan ada kan namanya Haji-Haji kan? Sebutin aja nama leluhurnya bapak. Biar sampai ke Nabi Adam. Saya bisa 20. Kan ada Haji Belong, Haji apa? Sebutin aja kalau yang di kampung-kampungan namanya Haji-Haji. Bilang aja itu nenek moyang saya. Daripada nggak jelas. Bu, kalau nggak jelas jangan sombong. Tadi ibu juga udah bilang. Jadi dulunya dari mana bapak-bapak ini? Nah, oleh karena itu itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tertarik dengan temanya Dewan Pemangku Masjid bla bla bla. Dengan semangat tahun baru Hijriah, saya mau nanya sama bapak ibu-ibu, apal nggak tahun urutan bulannya? Apal nggak? Kalau Januari, Februari, apa sekarang coba sebutkan. Gampang sebetulnya kalau dilaguin lagunya itu, ya Muharram. Dilakukan biar gampang. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Muharram, ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Rajab, Syaban, Ramadan, pulang kampung. Kan Ramadan pulang kampung dulu, kemudian baru
Setelah pulang kampung, sawah koda dul hijah motong sapi. Coba 1, 2, 3 ibu-ibu. Muharram Safar. Ada musiknya nggak sih? Pokoknya dihafalin lah, wajib hafal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi melanjutkan tentang kenikmatan. Nikmat yang pertama tadi saya sebutkan nikmat yang kecil. Ada nikmat yang kedua, nikmat yang besar. Apa nikmat yang besar itu? Adalah nikmatun kabiroh, yaitu nikmat di mana kita umat Islam nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, masuk di dalam surga. Itu nikmat yang paling besar. Oleh karena itu di dunia walaupun punya kenikmatan, jangan sampai lupa, yaitu meraih kenikmatan yang besar, yang abadi. Kenapa besar dan abadi? Di sana punya nikmat nggak ada kosnya. Rumahnya luas-luas. Rumahnya satu orang, kaplingnya berapa lebarnya? Arduhas samawati wal ard. Satu orang kaplingnya luasnya langit dan bumi. Jadi di dunia saya nggak punya golf, nanti di sana punya lapangan golf, punya lapangan sirkuit, punya macam-macam. Bahkan satu kali bapak-bapak satu, selain kaplingnya luas, ditambah lagi selain istri yang masuk surga bareng 60 bidadari. Umurnya 18 tahun, nggak tua-tua Pak. Kalau sekarang kan istri kita kan 20 tahun lalu masih cantik ya. Alah sekarang apa? Sudah mulai ya Pak. Walaupun tambal sana tambal sini, walaupun pakaian bedaknya tunjing tetap aja. Bu, di akhirat di surga itu adalah nikmat yang besar. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman subhanallah. Bapak-bapak, kalau kita nanti husnul khotimah masuk surga, alangkah nikmatnya. Di dunia udah sukses, di akhirat masuk surga. Amin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga semua. Kecuali yang nggak mau. Yang ketiga, yang terakhir, nikmat itu adalah nikmatul kamilah, nikmat yang paling paripurna. Apa nikmat yang paling paripurna, yang sempurna itu? Adalah bertemu dengan Allah Subhanahu. Setelah kita di surga memperoleh kenikmatan yang luar biasa, ada nikmat yang satu, yang paripurna, yang paling sempurna, yaitu kita akan berjabat tangan dengan Allah Subhanahu. Kita akan melihat Allah, Allah melihat kita, bahkan kita saling sapa menyapa. Itulah nikmat yang paling paripurna. Kita setiap hari sholat karena Allah, nggak pernah melihat, tetap kita sholat. Kita sodako karena Allah, kita puasa karena Allah, haji karena Allah, umroh karena Allah. Walaupun nggak melihat, kita tetap melaksanakannya. Tapi Allah berjanji pada satu saat nanti kita di surga akan melihat Allah Subhanahu. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa man kana yarju, barang siapa yang ingin bertemu liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, kata Allah, falyamal amalan sholihah, maka amal solehlah
wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Jadi kalau bertemu dengan Allah itu syaratnya dua. Di dunia kita amal, yang kedua jangan menyekutukan. Boleh pakai batu cincin sampai penuh 10 jari, tapi jangan pernah ngomong begini, nih yang sebelah kiri nih, yang sebelah kanan ini buat jualan laku ini. Ini yang warna merah yang pasang di jempol ini ngelirik perempuan langsung pada apa? Tahun lalu bapak-bapak di Jakarta, Jabodetabek itu banyak yang musyrik. Mau kerja ngosot terus. Sekarang udah pada hilang lagi. Musim-musiman. Saya kadang-kadang aneh ya, pagi-pagi sudah pada gosok, sore gosok. Bahkan kalau saya lagi khutbah di masjid itu, saya lagi wasiat Pak Haji di depan, baru dikira itu lagi gatel, ternyata lagi gosok apa? Gosok batu. Itu zaman dulu banyak itu di masjid itu, satu masjid. Nah sekarang alhamdulillah, boleh punya keris, boleh punya batu, boleh punya asma, tapi jangan menyekutukan Allah Subhanahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesimpulannya dalam bulan Muharram ini, walaupun sudah agak akhir karena aku duitnya nggak kumpul gitu, tapi saya yakin di sini barangnya baik-baik semua. Terima kasih atas panggilan dan silaturahminya. Kesimpulannya bahwa bulan Muharram ini mari kita banyak bersedekah. Mari kita banyak membaca Al-Quran. Mari kita saling silaturahim sesama umat Islam. Demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya di Betawi kan ada kan namanya haji-haji kan, ya sebutin aja nama leluhurnya Bapak biar sampai ke Nabi Adam. Saya bisa 20 kan ada haji belong, haji apa, sebutin aja. Kalau yang di kampung-kampung kan namanya haji-haji, bilang aja itu nenek moyang saya daripada nggak jelas. Kalau nggak jelas jangan sombong. Tadi ibu juga menjawabnya apa? Jadi dulunya dari mana bapak-bapak ini? Nah, oleh karena itu itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tertarik dengan temanya Dewan Pemakmur Masjid bla 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 dengan semangat tahun baru Hijriah. Saya mau nanya sama bapak ibu-ibu, apal nggak tahun urutan bulannya? Apal nggak? Kalau Januari, Februari, apa sekarang coba sebutkan. Gampang sebetulnya kalau dilaguin. Lagunya itu ya Muharram. Dilakukan biar gampang. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Muharram, ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, pulang kampung. Kan Ramadan pulang kampung dulu. Kemudian baru setelah pulang kampung Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, motong sapi. Coba 1, 2, 3 ibu-ibu. Muharram, Safar. Ada musiknya nggak sih? Pokoknya dihafalin lah, wajib hafal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi melanjutkan tentang kenikmatan. Nikmat yang pertama tadi saya sebutkan nikmat yang kecil. Ada nikmat yang kedua, nikmat yang besar. Apa nikmat yang besar itu? Adalah nikmatun kabirah, yaitu nikmat di mana kita umat Islam
nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, masuk di dalam surga. Itu nikmat yang paling besar. Oleh karena itu di dunia walaupun punya kenikmatan, jangan sampai lupa, yaitu meraih kenikmatan yang besar, yang abadi. Kenapa besar dan abadi? Di sana punya nikmat nggak ada kosnya, rumahnya luas-luas. Rumahnya satu orang, kaplingnya berapa lebarnya? Arduhas samawati wal ard. Satu orang kaplingnya luasnya langit dan bumi. Jadi di dunia saya nggak punya golf, nanti di sana punya lapangan golf, punya lapangan sirkuit, punya macam-macam. Bahkan satu kali bapak-bapak satu, selain kaplingnya luas, ditambah lagi selain istri yang masuk surga bareng 60 bidadari. Umurnya 18 tahun, nggak tua-tua Pak. Kalau sekarang kan istri kita kan 20 tahun lalu masih cantik ya. Alah sekarang apa? Sudah mulai ya kan? Walaupun tambal sana tambal sini, walaupun pakaian bedaknya tunjing tetap aja. Bu, di akhirat di surga itu adalah nikmat yang besar. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman subhanallah. Bapak-bapak, kalau kita nanti husnul khotimah masuk surga, alangkah nikmatnya. Di dunia udah sukses, di akhirat masuk surga. Amin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga semua. Kecuali yang nggak mau. Yang ketiga, yang terakhir, nikmat itu adalah nikmatul kamilah, nikmat yang paling paripurna. Apa nikmat yang paling paripurna, yang sempurna? Itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu. Setelah kita di surga memperoleh kenikmatan yang luar biasa, ada nikmat yang satu, yang paripurna, yang paling sempurna, yaitu kita akan berjabat tangan dengan Allah Subhanahu. Kita akan melihat Allah, Allah melihat kita, bahkan kita saling sapa menyapa. Itulah nikmat yang paling paripurna. Kita setiap hari sholat karena Allah, nggak pernah melihat, tetap kita sholat. Kita sodako karena Allah, kita puasa karena Allah, haji karena Allah, umroh karena Allah. Walaupun nggak melihat, kita tetap melaksanakannya. Tapi Allah berjanji pada satu saat nanti kita di surga akan melihat Allah Subhanahu. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa man kana yarju, barang siapa yang ingin bertemu liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, kata Allah, falyamal amalan sholihan, maka amal solehlah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Jadi kalau bertemu dengan Allah itu syaratnya dua. Di dunia kita amal, yang kedua jangan menyekutukan. Boleh pakai batu cincin sampai penuh 10 jari, tapi jangan pernah ngomong begini, nih yang sebelah kiri, nih yang sebelah kanan, ini buat jualan laku ini yang warna merah yang pasang di jempol ini, ngelirik perempuan langsung pada apa? Tahun lalu bapak-bapak di Jakarta, Jabodetabek itu banyak yang musyrik, mau kerja ngosot terus.
Sekarang udah pada hilang lagi musim-musiman. Saya kadang-kadang aneh ya, pagi-pagi sudah pada gosok, sore gosok. Bahkan kalau saya lagi khutbah di masjid itu, saya lagi wasiat Pak Haji di depan, baru dikira itu lagi gatel, ternyata lagi gosok apa? Gosok batu. Itu zaman dulu banyak itu di masjid itu, satu masjid. Nah sekarang alhamdulillah, boleh punya keris, boleh punya batu, boleh punya asma, tapi jangan menyekutukan Allah Subhanahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu ayuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesimpulannya dalam bulan Muharram ini, walaupun sudah agak akhir karena duitnya nggak kumpul gitu, tapi saya yakin di sini orangnya baik-baik semua. Terima kasih atas panggilan dan silaturahimnya. Kesimpulannya bahwa bulan Muharram ini mari kita banyak bersedekah. Mari kita banyak membaca Al-Quran. Mari kita saling silaturahim sesama umat Islam. Demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.